Jadi memang ada dua kata kunci digitalisasi dan otomatisasi sebetulnya itu apa? Karena itu nggak bisa dielakkan ya. Cara mengelola perusahaan hari ini saya selalu menyebutkan dua cara mengelola perusahaan itu. Business wise sama administration wise. Business wise itu untuk ngegas, administration wise untuk governance, untuk ngerem. Karena kalau orang ngejar setoran terus tanpa diberikan governance yang baik, tentu akan nanti bisa bahaya, bisa masuk jurang gitu ya, bisa urusan dengan APH dan seterusnya gitu ya. Nah, bisnis tidak bisa digantikan oleh mesin. Yang bisa digantikan mesin itu sistem administrasi. Jadi digitalisasi otomatisasi itu sebetulnya adalah digitalisasi otomatisasi di internal proses gitu ya. Satu. Yang kedua, digitalisasi administrasi yang digitalisasi otomatisasi yang terkait dengan bisnis itu yang menghadap ke customer. Jadi kita memang melakukan dua sisi. Digitalisasi untuk bisnis yaitu channel, digital channel, kemudian digitalisasi administrasi untuk internal proses. Nah, gitu, kira-kira gitu. Ini dua model digitalisasi otomatisasi ini beda purpose gitu, beda target ya, beda objektif. Kalau yang di sisi bisnis ini memang bagaimana memberi pilihan kepada customer agar mudah berinteraksi dengan pos, that's it. Oleh sebab itu semua produk kita onboardkan ke web dan mobile apps ya, karena itu dua channel digital yang hari ini banyak dipakai gitu. Ya, tujuannya satu, customer mudah mengakses pos, bisa menggunakan produk pos dengan mudah, bisa berinteraksi dengan pos, at the end of the day meningkatkan revenue. Sedang administrasi, itu saya sebut tadi digitalisasi, otomatisasi internal proses, administration proses, itu tujuannya satu, cost efisiensi. Kan gitu. Jadi bagaimana menekan cost, kalau di sini meningkatkan revenue, di sini menekan cost. Jadi sehingga kalau dua-duanya dijalankan, at the end of the day profit meningkat kan gitu. Jadi digitalisasi dan otomatisasi impact-nya harus meningkatkan profit. Kalau enggak itu mesti ada yang salah. Nah, gitu. Nah untuk yang internal proses tadi kita misalkan ya kita buat birokrasi approval berjenjang itu dengan menggunakan IT. Nah, gitu ya. Jadi misalkan sebelumnya surat menyurat internal atau kita sebutnya nota dinas itu sangat manual. Orang bikin surat, diketik, diprint, ditandatangani basah, dikirimkan antar unit. Kemudian cara ngantarkannya juga ada namanya kurir internal. Kemudian ada agendaris ya. Nulis satu-satu surat ini masuk, surat keluar gitu-gitu. Waduh, itu hanya untuk ngurusi administrasi surat menyurat internal itu membutuhkan resource dan biaya yang luar biasa. Nah, itu kita digitalkan. Jadi sekarang nggak ada lagi surat menyurat internal manual, nggak ada lagi. Tanda tangan surat menyurat nggak ada lagi. Semuanya kita digitalkan. Akibatnya apa? Otomatis cost efisiensi kan. Surat hilang, surat menyurat internal hilang, kertas hilang, kurir internal hilang, agendaris hilang kan gitu ya. Nah itu berapa efisiensi cost yang kita kerjakan? Mesti banyak kan. Kemudian apa? Keputusan dibuat dengan cepat. Surat menyuratnya cepat, sampainya cepat dan nggak mungkin hilang. Wong sudah elektronik semua. Maka keputusan dibuat dengan cepat efeknya. Jadi efek ke cost dan efek ke decision making proses yang sangat cepat. Oleh sebab itu akhirnya, dan ini nggak gampang ya, karena ternyata setelah saya pelajari di pos ini untuk mengelektronikkan surat menyurat internal ini puluhan tahun nggak berhasil gitu. Saya juga bingung apa susahnya gitu. Saya bilang kita itu senang semuanya membuat sendiri. Nggak usah buat sendiri saya bilang. Kita ambil perusahaan yang lain yang sudah berhasil, copy paste, selesai. Nggak ada yang percaya. Saya coba, saya kerjakan, 3 bulan selesai. 3 bulan siap. Nah hanya sekarang perilakunya yang harus dirubah. Terbiasa ngetik, ngeprint, nggak biasa kan pakai ngetik terus dengan, saya paksa, top down. Jadi saya absen. Siapa EVP regional yang nggak, kalau masih kirim saya pakai surat menyurat paper gitu, masih pakai manual gitu, saya buang. Saya tolak. Enggak saya disposisi. Saya robek kadang-kadang.
agak ekstrim kadang-kadang. Saya tunjukkan bahwa saya tidak setuju. Kalau saya masih tahu di cabang-cabang surat menyurat masih pakai manual, saya marahin, saya tegur. Jadi top down untuk merubah perilaku cepat. Wah itu tahap awal. Nah, selanjutnya sudah saya tetapkan zero paper administration. Semuanya nggak boleh ada surat menyurat, nggak boleh ada proses itu paper. Saya satu persatu sekarang sudah mulai zero paper ya, termasuk tadi absen mulai, kemudian cara SPJ, approval SPJ, perjalanan dinas, cuti, wah, semuanya kalau dulu itu semua ngajukan gitu, nggak ada lagi. Semua harus di aplikasi, semua harus ada di web, semua harus ada di komputer. Ya, terpaksa kan, nah, teman-teman yang nggak biasa pakai komputer harus pakai komputer. Nah, itu cara mempercepat. Jadi tadi ya intinya digitalisasi otomatisasi dua arah. Satu ke arah customer meningkatkan revenue, ke dalam menurunkan cost, meningkatkan kecepatan dalam memutuskan, efisiensi cost, biaya dan seterusnya. Itu sehingga itu yang dua. Ada lagi yang lebih fundamental. Yang ketiga, digitalisasi otomatisasi itu terkait dengan pemilihan teknologi. Karena kan teknologi IT ini berkembang. Pos sudah menggunakan IT system, hanya jadul, gitu ya. Punya data center sendiri, punya server sendiri, beli server sendiri, di-maintain sendiri gitu kan. Hari ini ngapain gitu? Kita ngapain perlu data center? Ngapain perlu beli server? Hari ini ada cloud service. Hari itu saya tetapkan di IT tidak boleh lagi ada data center di pos. Pindahin semua di cloud. Data di cloud, informasi di cloud, aplikasi di cloud, semua taruh di cloud. Data center saya bongkar. Ada dua kita punya data center, satu di Bandung dan satu di Jakarta. Saya tutup, bongkar. Nah, kalau punya, dan server kita usianya 7-8 tahun, sudah obsolete sebenarnya. Kalau di dunia IT, server umur 7-8 tahun itu sudah jadi ganjel WC itu. Gitu, jadi sudah nggak bisa dipakai itu. Di sini masih dipakai gitu kan. Makanya saya pindah cloud. Sehingga apa? Service kita, reliability, availability-nya tinggi. Always on. Tidak ada servisnya pos hari ini yang jatuh, nggak ada. Jadi aplikasi yang digunakan di loket, POSPay, Pos Aja, semua always on. Dulu yang namanya POSPay setiap tanggal 1 jatuh. Kenapa? Karena di-hit kan. Karena gaji customer semuanya masuk ke giro, masuk ke POSPay, semuanya sibuk transfer dan ngambil, down. Jatuh. Tanggal 15 uang transport down lagi. Gimana mau jualan ke masyarakat, dipakai sendiri aja bolak-balik jatuh gitu kan. Nggak ada yang pede mau disuruh jualan POSPay, nggak pede semua. Pak, kita dimaki-maki customer ini bolak-balik down gitu. Pindahin ke cloud sekarang nggak ada down. Cloud kalau always on. 24 jam 7 hari seminggu nggak pernah yang namanya cloud jatuh, nggak ada. Gitu. Semua servis kita di loket nggak pernah jatuh. Semua internal service kita nggak jatuh, service yang dipakai customer nggak ada yang jatuh. Nah, mulailah karyawan PD kan jualan produk melalui aplikasi. Ya, mulai PD, nawarin POSPay PD, nawarin Pos Aja PD, di loket juga nggak pernah jatuh, komplain pelanggan turun. Efeknya balik lagi ke customer experience yang lebih baik. Nah, seperti itu Mas, jadi 3 tadi ya. Satu yang menghadap ke customer meningkatkan revenue, yang kedua internal proses menurunkan cost, dan pemilihan teknologi yang lebih memperbaiki customer experience. Jadi nggak hanya customer ya, customer ini maksudnya customer eksternal maupun customer internal. Experience-nya membaik semua, dan itu membuat orang pede. Oh ternyata digitalisasi otomatisasi ini bukan rocket science gitu. Ini sesuatu yang ya sehari-hari aja, hidup sehari-hari aja. Nah, kira-kira seperti itu.